Sadar nggak sih kalau kita semua ini hidup dengan semacam aturan main yang nggak tertulis? Aturan inilah yang bikin kita semua bisa hidup bareng dengan lebih teratur. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas apa itu nilai dan norma sosial dan kenapa aturan main ini penting banget buat kita pahami. Coba deh ingat-ingat, kalian pasti pernah kan lihat kelakuan orang, entah itu di jalan, di tempat umum, atau bahkan di medsos. Terus refleks mikir, hah? Kok bisa sih orang ini kelakuannya begini? Rasanya tuh aneh, nggak pas, dan ya bikin kita garuk-garuk kepala kan? Nah, ini nih contohnya. Beberapa waktu lalu viral di Bali, ada turis bawa motor seenaknya sendiri, ugal-ugalan, sampai bahayain orang lain. Jelas, ini ngelanggar aturan lalu lintas. Tapi lebih dari itu, ini juga nabrak aturan sosial kita, tentang gimana seharusnya kita bersikap. Perasaan salah yang kita rasain pas lihat ini, nah, akarnya itu ada di nilai dan norma. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Anggap aja setiap kelompok masyarakat itu punya semacam kompas internal. Nah, kompas inilah yang kita sebut nilai sosial. Kompas ini yang jadi penunjuk arah buat kita, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Gampangnya gini, nilai sosial itu adalah keyakinan kita bersama tentang apa sih yang kita anggap penting, berharga, dan pantas dalam hidup. Sifatnya emang abstrak, nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa kuat ke cara kita mikir dan bertindak. Contohnya, di Indonesia, kita kan menjunjung tinggi nilai gotong royong atau nilai kesopanan. Biar makin kebayang, kita coba bedah lebih dalam lagi ya. Menurut seorang sosiolog Indonesia, Noto Negoro, nilai-nilai yang kita anut itu bisa dikelompokkan jadi 3 jenis utama. Ini 3 kategori besar tentang apa yang kita anggap berguna atau berharga. Pertama, ada nilai material. Ini simple banget, semua hal yang berguna buat fisik kita, buat badan kita. Makanan, pakaian, rumah, itu semua contohnya. Kedua, nilai vital. Ini adalah segala sesuatu yang ngebantu kita buat beraktivitas. Misalnya, laptop buat ngerjain tugas, atau motor buat transportasi. Terakhir, yang paling dalam ada nilai kerohanian. Ini hubungannya sama batin kita, seperti keyakinan beragama, ilmu pengetahuan, atau saat kita mengagumi keindahan sebuah lagu atau lukisan. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi, nilai itu adalah konsep yang abstrak, semacam kenapanya. Nah, norma ini adalah wujud nyatanya. Norma adalah gimananya. Nilai butuh aturan main biar bisa dijalankan. Dan aturan main itulah yang disebut norma. Jadi, norma itu yang bikin nilai jadi kelihatan. Contoh ya, nilai kesopanan itu kan abstrak. Normanya apa? Berbicara dengan lembut ke orang yang lebih tua atau mengucapkan permisi saat lewat. Jadi, norma itu menerjemahkan sebuah nilai jadi tindakan yang jelas dan bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, yang seru adalah ternyata nggak semua aturan main ini punya kekuatan yang sama. Ada level-levelnya loh. Ada yang kalau kita langgar cuma dianggap aneh. Tapi ada juga yang bisa bikin kita berurusan sama hukum. Yuk, kita lihat tingkatannya satu persatu. Kita mulai dari level paling dasar, yang paling ringan sanksinya. Namanya adalah cara atau dalam bahasa Inggris usage. Ini tuh isinya soal etiket atau kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari. Kalau kita langgar, sanksinya ringan banget. Paling cuma dianggap nggak sopan, dapat lirikan sinis, atau teguran halus. Nggak ada ceritanya kita ditangkap polisi gara-gara ini. Contohnya, wah ada di mana-mana. Misalnya, ngobrol sambil mulutnya penuh makanan atau bersendawa kencang di tempat umum. Nggak ada yang bakal marah besar sih, tapi orang di sekitar kita pasti ngerasa nggak nyaman dan kita bisa dicap sebagai orang yang kurang sopan. Oke, kita naik satu level. Di sini ada yang namanya kebiasaan atau folkways. Kalau ini lebih kuat dari cara, folkways itu perbuatan baik yang diulang-ulang terus sampai jadi kebiasaan. Contoh paling gampangnya adalah memberi salam pada orang yang lebih tua atau pamit sambil cium tangan orang tua. Kalau kita melanggar ini, sanksinya bukan cuma teguran, tapi bisa dianggap kurang ajar atau tidak tahu adat. Sekarang kita masuk ke zona yang jauh lebih serius. Level 3, yaitu tata kelakuan atau mores. Nah, norma di level ini udah nggak main-main karena seringkali aturannya sudah tertulis dan jadi hukum formal. Contohnya udah jelas banget, dilarang mencuri, dilarang berjudi, dilarang membunuh, atau menggunakan narkoba. Pelanggarannya bukan lagi soal celaan sosial, tapi sanksinya tegas dari negara. Bisa berupa denda besar atau bahkan hukuman penjara. Dan di puncak piramida, level tertinggi dan terkuat, ada adat istiadat atau customs. Ini adalah norma yang akarnya sudah sangat dalam di tradisi, budaya, bahkan agama suatu masyarakat. Poin kuncinya di sini adalah
Customs itu sifatnya seringkali dianggap sakral dan diwariskan dari generasi ke generasi. Melanggarnya itu bisa dianggap aib yang luar biasa besar. Makanya hukumannya pun seringkali bukan dari negara, tapi langsung dari masyarakatnya. Bisa berupa pengucilan atau bahkan hukuman adat yang spesifik. Biar kebayang bedanya kekuatan norma ini, kita lihat dua gambar ini. Di kiri, itu pelanggaran tata kelakuan atau mores di jalan raya. Sanksinya jelas, ditilang sama polisi. Nah, lihat yang kanan. Ini pelaksanaan hukum cambuk di Aceh. Ini adalah contoh sanksi dari customs yang berdasarkan syariat Islam. Ini menunjukkan betapa berbeda level pelanggaran dan juga konsekuensinya. Oke, setelah kita bahas semua ini, dari nilai sampai 4 level norma, mungkin kamu bertanya, terus apa untungnya gue tahu ini semua? Jawabannya, penting banget. Ini bukan cuma teori di buku pelajaran loh. Karena dengan ngerti aturan main ini, kamu jadi lebih gampang buat bergaul, menavigasi lingkungan baru, dan membangun hubungan yang baik sama orang lain. Kamu jadi tahu apa yang dianggap penting dan sopan, jadi bisa menghindari konflik yang nggak perlu dan berinteraksi dengan lebih percaya diri. Oke, kita rangkum cepet ya poin-poin utamanya. Pertama, ingat bedanya. Nilai itu kenapanya, keyakinan di baliknya. Norma itu gimananya, aturan mainnya. Kedua, ada 4 level norma. Dari yang paling santai yaitu usage, sampai yang paling sakral yaitu customs. Dan yang terakhir, melanggar norma itu selalu ada konsekuensinya. Entah itu cuma tatapan sinis atau sampai sanksi hukum yang serius. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih kalian satu pertanyaan buat dipikirin. Di dunia digital, di media sosial tempat kita sering nongkrong, menurut kalian, norma-norma baru apa sih yang lagi terbentuk? Dan sebaliknya, ada nggak norma-norma lama di dunia nyata yang kayaknya mulai pudar gara-gara kebiasaan kita di dunia maya? Ini pertanyaan yang menarik buat kita amati bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.